saudara, berikut ini adalah pengumuman selama sepekan. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan diakonia, dapat mentransfer persembahan saudara ke rekening BCA di nomor 178011647 atas nama GBI Malahayati Diakonia. GBI Malahayati Sunday School Online Service Minggu 19 September 2021 mulai dari pukul 11 hingga 12 siang via Zoom Meeting bersama dengan Kak Anes. Jangan lupa ya. GC Online Sunday Service dengan tema Semangat untuk Berjuang. Minggu 19 September 2021 mulai dari pukul 4 sore hingga selesai via Zoom Meeting bersama dengan Ashley dan Kak Yuni. Jangan lupa ya. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk terus memperkatakan Mazmur 91 agar iman kita tetap dikuatkan oleh Roh Kudus. Untuk jemaat yang membutuhkan pelayanan konseling, dukungan doa ataupun pelayanan lainnya, dapat menghubungi call center berikut ini. Dan khusus bagi saudara yang membutuhkan dukungan doa, dapat mengisi formulir permohonan doa yang terdapat dalam aplikasi GBI Rayon 17. Berikut cara untuk mengisi formulir permohonan doa melalui mobile aplikasi. Masuk ke dalam mobile aplikasi GBI Rayon 17 Lampung, kemudian pilih ikon permohonan doa. Isi nama, alamat, nomor telepon, email, serta permohonan doa yang ingin didoakan. Kemudian klik submit. Diimbau kepada jemaat untuk dapat mensubscribe YouTube channel GBI Rayon 17 Lampung, serta mengaktifkan lonceng notifikasi. Dan menginstal mobile aplikasi GBI Rayon 17 Lampung melalui Google Play Store dan App Store di handphone saudara. Bagi saudara yang sudah menginstal mobile aplikasi GBI Rayon 17, diharapkan untuk mengupdate mobile aplikasi saudara. Sekarang waktunya untuk kita mengikuti ibadah live streaming. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Sekarang tiba waktunya untuk kita semua bangkit berdiri bersama-sama dan mengucapkan deklarasi Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa dan menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Puji syukur kita ada sebagaimana kita ada pagi hari ini. Oleh karena anugerah, penyertaan Tuhan begitu sempurna. Perlindungan Bapa sempurna. Rencana Tuhan yang tidak pernah gagal bagi saya dan saudara. Amin. Pagi hari ini mari kita buka hati kita. Kita bersama-sama menaikkan pujian sembah kita. Dan buka hati kita untuk terima berkat firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Aba. Buat setiap kekuatan, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu dalam hidup kami. Kalau hari-hari boleh kami lewati. Di saat kami melewati masa-masa yang sulit dalam hidup kami. Di saat kami melewati masa-masa yang sukar dalam hidup kami. Ketika kami mengalami pergumulan, beban hidup kami yang begitu berat. Bahkan ketika kami melewati lembah kekelaman dalam hidup kami. Lembah air mata dalam hidup kami. Lembah kedukaan dalam hidup kami. Engkau Tuhan ada di sana. Kau tidak pernah tinggalkan setiap kami. Kau Bapa yang setia bagi setiap kami. Kami mau terus percaya, kami mau terus pegang janji-Mu. Kami percaya rancangan-Mu bukan rancangan yang jahat dalam hidup kami.
Mari Bapak Ibu Saudara dimanapun engkau berada, dengan segenap hatimu naikkan syukur, naikkan sembah. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu Tuhan, kasih setia-Mu. Oh Yesus. Terima kasih Tuhan. Kaulah Bapakku yang baik, tak pernah rancangkan yang jahat bagiku. Kaulah Bapakku yang setia, tak pernah biarkan ku jalan sendiri. Kaulah Bapakku yang baik, tak pernah rancangkan yang jahat bagiku. Kaulah Bapakku yang setia, tak pernah biarkan ku jalan sendiri. Kasih-Mu bagai embun yang turun setiap pagi, selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang hidupku. Ku percaya padamu, Kau Bapa yang baik. Mari dengan segenap hati katakan, Kaulah Bapakku yang baik, tak pernah rancangkan yang jahat bagiku. Kaulah Bapakku yang setia, tak pernah biarkan ku jalan sendiri. Sebab kasih-Mu bagai embun yang turun setiap pagi, selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang hidupku. Ku percaya padamu, oh kasih-Mu bagai embun yang turun setiap pagi, selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang hidupku. Ku percaya padamu, sebab kasih-Mu bagai embun yang turun setiap pagi, selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang hidupku. Ku percaya padamu. Katakan, kasih-Mu bagai embun yang turun setiap pagi, selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang hidupku. Ku percaya
katakan kasih-Mu, oh kasih-Mu bagai embun yang turun setiap pagi, selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang hidupku, ku percaya padamu, Kau Bapa yang baik. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara. Kasih-Mu bagai embun yang turun setiap pagi, selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang hidupku, ku percaya padamu. Dengan segenap hati katakan, kasih-Mu bagai embun yang turun setiap pagi, selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang hidupku, ku percaya padamu, Kau Bapa yang baik. Kau Bapa yang baik. Sekali lagi katakan, Kau Bapa, Kau Bapa yang baik. Mari sembah Tuhan, mari sembahyang. Terima kasih Tuhan, buat segala kebaikan-Mu, kasih setia-Mu melebihi segalanya. Kasih setia-Mu yang selalu baru Kau curahkan. Oh Yesus Tuhan, oh Yesus Tuhan. Ya lalama, ya lalama, ya lalama, ya lalama, ya lalama, ya lalama. Terima kasih. Sherebere, ya lalama, 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 lalama. Sungguh kami merasakan kasih setia-Mu yang tidak pernah habis-habisnya mengalir dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Kau buktikan kasih-Mu dalam hidup kami. Kau buktikan cinta-Mu dalam hidup kami. Ketika kami merasakan beban hidup kami yang begitu berat, ketika kami merasakan hidup kami di dalam putus asa, Tuhan yang memberikan pengharapan yang baru dalam hidup kami. Engkau memberikan penghiburan bagi setiap kami. Biar hari-hari ini kasih yang dari surga dicurahkan atas setiap umat-Mu. Kasih dari Bapa Surgawi dicurahkan bagi setiap umat-Mu. Kasih melawat setiap rumah-rumah umat-Mu, setiap gereja-Mu Tuhan. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung. Pertolongan-Mu dalam hidupku
bagaikan dalamnya samudra. Dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung. Kesetiaanmu dalam hidupku bagaikan langit yang membentang. Begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung. Ya, sungguh tiada terhitung setiap pertolongan-Mu dalam hidup kami. Bagaikan dalamnya samudra, dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung. Kesetiaan-Mu dalam hidupku. Yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung. Pertolongan-Mu dalam hidupku bagaikan dalamnya samudra, bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung. Kesetiaan-Mu dalam langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung. Pertolongan-Mu dalam hidupku bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung. Kesetiaan-Mu dalam hidupku, katakan tiada terhitung. Kebesaran-Mu Tuhan tiada terhitung. Kebesaran tiada terhitung. Kebaikan-Mu tiada terhitung. Kesetiaan-Mu dalam hidupku. Dahsyat Engkau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan bahwasanya Engkau Allah kami yang baik. Dan kasih setia-Mu itu tetap selama-lamanya dari setiap kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan melalui doa, pujian dan penyembahan. Kami minta hadirat Tuhan itu boleh dinyatakan di rumah-rumah umat-Mu. Di saat umat mengikuti ibadah secara online Tuhan, kami percaya dari tempat itu kuasa Tuhan bekerja. Dari tempat itu hadirat Tuhan itu dinyatakan di dalam nama Yesus. Kami mengangkat tangan kami melepaskan berkat-Mu dari setiap kehidupan rumah masing-masing umat-Mu Tuhan. Suami, istri, anak-anak mereka diberkati oleh Tuhan di dalam nama Yesus. Biarlah oleh hadirat Tuhan yang kesusahan dihiburkan, yang sakit disembuhkan, membutuhkan pertolongan Engkau Tuhan,
yang sumber dari pertolongan itu, yang butuhkan mujizat, Engkau Tuhan pembuat mujizat. Kami melepaskan berkat-Mu bagi seluruh umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya kuasa-Mu itu mengalir. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, kami juga membawa bangsa kami yang kami kasih, Indonesia Tuhan. Kami percaya Jehovah Shalom itu turun Tuhan, memenuhi atas bangsa kami. Diberkatilah bangsa kami dari Sabang sampai Merauke, presiden, wakil presiden dan seluruh jajarannya. Kami melepaskan berkat-Mu di dalam nama Yesus. Kami berkati penjalanan vaksin Tuhan sampai ke daerah-daerah Engkau Tuhan yang menyertainya di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Engkau Tuhan kami yang baik. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami juga mengangkat tangan kami untuk Bapak kami yang kami kasih, Gembala Rayon kami, Bapak Budi Cahyadi. Terima kasih Tuhan untuk Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan, melalui hamba-Mu ada satu generasi yang Kau bangkitkan, yang mencintai akan Tuhan. Generasi Yeremia itu Kau bangkitkan melalui hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, berkati keluarga hamba-Mu, berkati Ibu Debbie yang kami kasihi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga mengangkat tangan memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati Tuhan. Berkati gembala pembina kami Bapak Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo. Kami percaya pengurapan Tuhan itu turun atas hamba-Mu. Biar pesan firman Tuhan yang akan disampaikan hari ini itu firman yang menguatkan kami, firman yang membuat kami Tuhan berpengharapan oleh karena firman-Mu di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya suara-suara kenabian itu akan disuarakan oleh hamba-Mu di dalam nama Yesus untuk membangkitkan gereja-Mu di akhir zaman di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur hari ini kami menyerahkan ibadah kami sepenuhnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengembalikan segala pujian, syukur, hormat dan kemuliaan hanya bagi satu nama, Tuhan Yesus yang kami tinggikan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sekali lagi mari kita sama-sama tetap bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Mari kita berikan tepuk tangan, sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Sungguh kami percaya ketika kami berjalan bersama-Mu Tuhan, Kau yang memberikan kekuatan, Kau yang menuntun kami, memberikan kemenangan demi kemenangan bagi setiap umat-Mu ya Tuhan. Hidup kami takkan pernah sama. Satunya sumber dari segalanya, sebab kebenaran
kebajikan tersedia bagiku. Sapalah sanggup limpahkan, ya, amin. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, alasan pasti. Yes. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Yang percaya hidupnya pasti diberkati, katakan amin. Semua kasih setiamu punya bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Katakan, sapalah sanggup, ya, ya. Dan anugerahnya berlimpah semuanya. Aku diberkati. Kau yang di rumah-rumah, katakan dengan iman, percaya. Ada berkat perlindungan, berkat kasih setianya, ada berkat kesehatan, berkat keuangan. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari umat Tuhan, angkat tanganmu. Sapalah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar. Lebih keras lagi katakan, sapalah sanggup Dia limpahkan. Yes. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku pasti, ya, tak sempurna anugerah Tuhan bagiku. Lebih keras, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Dia Allah yang dahsyat, Dia yang sanggup menyediakan segalanya. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Yesus yang sanggup. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang tiba waktunya bagi kita untuk memberikan persembahan. Saudara bisa memberikan persembahan dengan 3 macam cara. Yang pertama dengan melakukan bank transfer melalui ATM atau melalui mobile banking ke rekening yang saat ini tampil di layar saudara.
Atau yang kedua, dengan melakukan e-payment, dengan men-scan QR yang ada di layar saudara. Atau yang ketiga, saudara bisa masukkan persembahan saudara ke dalam amplop dan saudara bisa membawanya ke gereja, lalu kemudian memasukkannya ke dalam kotak persembahan yang ada di gereja. Kalau saudara sudah siap, saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri sekali lagi dan bersama-sama kita angkat persembahan kita dan kita akan mengucapkan deklarasi persembahan kita bersama-sama. Tahun 2021 adalah tahun integritas. Tahun 2021 adalah tahun taat dan percaya. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu sorga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima pekerjaan, bisnis, sekolah dan kuliah yang lebih baik. Keuntungan, bonus dan aset dilipat kali gandakan. Semua transaksi akan dibuat berhasil. Pelanggan lama dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi, memiliki rumah di bumi dan di sorga, menerima hadiah, kejutan dan penghargaan. Yang belum punya pasangan diberikan jodoh, mempunyai keluarga yang harmonis dan tidak ada kemandulan. Segala penghalang, penyakit dan kerugian akan dihalau dari dalam hidupku, dari dalam keluargaku, dari dalam pekerjaanku dan bisnisku. Dan ini adalah waktu untuk memberikan persembahan di dalam nama Tuhan Yesus. Bersama-sama katakan haleluya. Amin. Dengan segenap hati kami Tuhan, kami bawa korban pujian, sembah pengagungan kami hanya bagi Engkau, Raja di atas segala raja. Sebab Engkau yang layak dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Mari umat Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita, katakan bagi Dia
kemuliaan, keagungan, kehormatan, kedahsyatan hanya milik Tuhan kami Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mohon berkati kami lewat firman-Mu, lewat gembala pembina kami buka hati kami. Tuntun kami Tuhan, supaya kami dapat melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu pada zaman ini ya Tuhan. Terima kasih Abah ya Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Amin. Shalom semuanya. Tanggal 4 September 2021, gereja kita GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto genap berumur 33 tahun. Saya mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-33. Tuhan Yesus berkati kita semua berlimpah, limpah, limpah. Amin. Pesan Tuhan untuk memasuki tahun yang ke-34 terdapat dalam Kolose 3 ayat 1 sampai dengan 4. Demikian bunyinya. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati, dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia di dalam kemuliaan. Kita harus mencari dan memikirkan perkara-perkara di atas, bukan yang di bumi. Supaya pada waktu Tuhan Yesus menyatakan diri kelak, artinya pada waktu Tuhan Yesus datang untuk menjemput gerejanya, kita juga akan menyatakan diri bersama dengan Tuhan Yesus di dalam kemuliaannya. Yang artinya kita juga akan ikut dalam pengangkatan dan akan masuk surga. Memikirkan dan mencari perkara yang di atas, artinya kita harus menilai, mempertimbangkan, dan memikirkan segala sesuatu dari sudut pandangan kekekalan dan surga. Memikirkan dan mencari perkara yang di atas, artinya kita harus berpikir dan bertindak sesuai dengan pikiran dan tindakan Kristus. Ini kita lakukan karena kita ada bersama dengan Kristus. Kita akan terus melakukan dengan setia, karena Kristus adalah hidup kita, sampai kita bertemu dengan Dia dalam kemuliaannya, yaitu pada waktu Dia datang kembali untuk menjemput gerejanya. Perkara yang di bumi dapat berbicara tentang hidup yang duniawi, yang dinyatakan dalam rupa perintah, peraturan, dan ajaran yang tidak membawa seseorang kepada pengenalan akan Kristus. Perkara yang di bumi juga bisa diartikan segala sesuatu yang berada dalam pikiran, perkataan, perbuatan yang merupakan sifat manusia lama, sehingga bertentangan dengan kehendak Allah. Supaya kita bisa memikirkan dan mencari perkara yang di atas, maka kita harus mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan. Hati kita harus melekat kepada Tuhan. Banyak berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Kita harus memiliki kasih yang semula. Kita harus melakukan kehendak Bapa di sorga. Kita harus hidup berintegritas. Sekali lagi, saya akan mengingatkan kita semua bahwa dalam menghadapi masalah apapun juga, kita harus tetap meresponi dengan memikirkan dan mencari perkara yang di atas, bukan dengan perkara yang di bumi. Yang ku mau hanya menyenangkan-Mu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak bahkan permata, namun Kau segalanya
yang terbaik di dalam hidupku. Haleluya, terpujilah Tuhan. Haleluya, kekal selamanya. Haleluya, terpujilah Tuhan Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa. Tuhan Yesus berkata, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian, kamu adalah anak-anak Bapamu yang di sorga. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga melakukan demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, bukankah orang yang tidak mengenal Allah juga melakukan hal yang seperti itu? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Kita tahu bahwa ini tidak mudah untuk dilakukan. Tapi bukan berarti tidak bisa. Kita pasti bisa melakukannya. Kita harus mengingat Amsal 4 ayat 23 yang berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kita akan mengalami kehidupan kekal selama-lamanya jika hati kita mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Tuhan Yesus mengajar dalam doa Bapa kami, ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kalau kita tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kita, maka Tuhan juga tidak akan mengampuni kita. 1 Yohanes 3 ayat 14 dan 15 berkata, kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Karena itu, mari kita harus mencari dan memikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Haleluya, terpujilah Tuhan. Haleluya, kekal selamanya. Haleluya, terpujilah Tuhan Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa. Mazmur 15 ayat 1 berkata, Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Salah satu syaratnya terdapat dalam Mazmur 15 ayat 4c, yaitu mereka yang berpegang pada sumpah walaupun rugi. Tuhan Yesus berkata, kalau ya, katakan ya. Kalau tidak, katakan tidak. Jadi kalau kita sudah berkata ya, artinya berjanji ya. Apapun yang akan terjadi, kita harus tetap ya, walaupun rugi. Terus terang saya banyak melihat orang-orang yang sudah berkata ya, tetapi begitu akan merugi, kadang-kadang seperti lupa kalau pernah berkata ya, dan mencari 1001 alasan bagaimana untuk ya berubah menjadi tidak, meskipun harus lewat proses hukum.
Ini yang disebutkan perkara yang di bumi, bukan perkara yang di atas. Amsal 21 ayat 21 berkata, siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran, dan kehormatan. Karena itu, jadilah orang yang berintegritas, orang yang hidup tulus, jujur di hadapan Tuhan. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu, ku menyembah-Mu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Menurut kalender Ibrani, dari tanggal 6 September 2021 sampai dengan 26 September 2022, kita memasuki tahun 5782 yang disebut sebagai tahun Pebet. Pebet artinya 82. P adalah angka 80, menggambarkan mulut. Jadi masuk tahun Pebet ini, kita diingatkan kembali tentang mulut. Bet atau huruf kedua dalam alfabet Ibrani digambarkan dengan sebuah tenda atau rumah atau tempat kediaman. Ada dua tempat tinggal dari umat manusia. Yang pertama di dunia. Yang kedua di sorga atau di neraka. Memasuki tahun Pebet atau 82, kita diingatkan bahwa kita masih hidup dalam dunia ini. Tetapi segala apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita tuliskan dalam media sosial, bukan seperti cara-cara dunia, tetapi harus dengan cara surga. Microsoft merilis indeks keberadaban digital atau Digital Civility Index yang menunjukkan tingkat keberadaban pengguna internet atau netizen sepanjang tahun 2020. Hasilnya memprihatinkan karena menunjukkan tingkat keberadaban netizen Indonesia sangat rendah. Berdasarkan laporan survei dari 16.000 responden di 32 negara antara bulan April sampai Mei 2020. Ini menunjukkan Indonesia ada di peringkat ke-29 terburuk di Asia Tenggara. Saya percaya netizen ini termasuk di dalamnya orang-orang Kristen juga. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 12 ayat 36 dan 37. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Tuhan Yesus akan segera datang kembali. Mari, saya mengajak kita semua untuk berhati-hati dengan mulut kita. Juga dengan apa yang kita tuliskan di media sosial. Apakah itu hoax atau ujaran kebencian, supaya jangan kita dihukum. Amsal 21 ayat 23 berkata, siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Karena itu, pikirkanlah dan carilah hal-hal yang di atas, di mana Kristus tinggal, bukan seperti yang di bumi. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan
kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. 1 Korintus 6 ayat 19 berkata, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri? Roma 14 ayat 8 berkata, sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Kita yang sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus adalah milik Tuhan. Jadi kita hidup untuk Tuhan, kita mati untuk Tuhan. Tuhan menghendaki agar kita menjadi serupa dengan gambarnya. Jadi Dia harus makin besar dan kita harus semakin kecil. Biarlah orang melihat Kristus yang ada di dalam kita. Ada seorang hamba Tuhan dari Inggris yang bernama Smith Wigglesworth. Dia dikenal sebagai Rasul Iman. Dia dipakai oleh Tuhan dalam mujizat dan kesembuhan secara luar biasa. Dia tetap melayani Tuhan sampai akhir hidupnya. Pada waktu dia berumur 87 tahun. Tuhan pernah berkata kepadanya, Wigglesworth, aku akan membakar engkau sampai habis. Sampai tidak ada lagi Wigglesworth, hanya Yesus. Wigglesworth berdoa, ya Tuhan, lakukan itu. Saya tidak mau orang melihat saya lagi, hanya Yesus. Menjadi seorang hamba Tuhan harus seperti ini. Juga harus seperti Yohanes Pembaptis yang berkata, ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Karena itu hari-hari ini kita melihat baptisan api sedang turun, membakar habis keakuan kita, kedagingan kita, sehingga kita akan semakin kecil. Ia semakin besar. Waktu sebelum pandemi COVID-19, saya melihat perlombaan gereja-gereja untuk menjadi yang paling besar, paling terkenal. Dan kita melihat bahwa perlombaan itu sudah dihentikan oleh Tuhan sejak kita memasuki pandemi. Tetapi di tengah-tengah pandemi ini muncul satu fenomena baru, yaitu terjadi perlombaan untuk mencari views dengan bermacam-macam motivasi dan kepentingan. Saya percaya ketika ditanya, jawabnya pasti ini untuk kemuliaan Tuhan. Bukan rahasia lagi. Kalau seseorang mempunyai jumlah views yang banyak, pasti akan terkenal, mendapat pujian, untuk kebanggaan, kalau kita dipakai oleh Tuhan, atau kepentingan bisnis, atau mungkin juga ada hal-hal yang lain. Tidak heran kalau views menjadi tolok ukur suatu prestasi di zaman digital ini. Sehingga banyak orang yang berlomba-lomba menggunakan segala cara dunia untuk mendapatkan hal tersebut. Seperti beli followers, beli like, atau bahkan memaksa orang menonton konten kita. Saya berdoa supaya bukan karena views kita membuat konten, tetapi karena ada kuasa daripada Tuhan yang menggerakkan kita. Sehingga ketika orang menonton konten yang kita buat, di situ ada aliran kehidupan yang mengisi mereka yang menonton. Hari-hari ini Tuhan mengingatkan kepada kita sebagai hamba Tuhan agar berhati-hati. Kalau kita ingat bagaimana cara perlombaan gereja sebelum masa pandemi itu dihentikan oleh Tuhan, maka kita harus berhati-hati
agar kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Saya mengajak agar kita introspeksi, memeriksa diri kita. Saya bertanya, kalau kita melihat views kita banyak, apakah kita benar-benar berkata, ini adalah untuk kemuliaan Tuhan? Atau kita berbangga hati karena ini dianggap ukuran Tuhan memakai kita? Tuhan Yesus mengingatkan kita dalam Lukas 6 ayat 26. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu. Karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita, kalau seseorang selalu ingin dipuji-puji, itu adalah nabi palsu. Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa kita harus semakin kecil, Dia semakin besar. Kita harus semakin menjadi seperti gambarnya. Karena itu, Tuhan hari-hari menurunkan baptisan api, di mana itu akan membakar atau menghancurkan keakuan kita. Menjadi seperti Kau, Yesus. Menjadi seperti Kau, Yesus. Menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Menjadi seperti Kau, Yesus. Menjadi seperti Kau, Yesus. Menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Pada waktu murid-murid Tuhan Yesus menanyakan tentang tanda kedatangannya kembali dan tanda kesudahan dunia ini, salah satunya Tuhan Yesus menjawab, adanya penyakit sampar. Pandemi COVID-19 ini bisa disebutkan sebagai penyakit sampar, sehingga pandemi ini merupakan salah satu tanda dari kedatangan Tuhan Yesus untuk kali yang kedua. Tuhan Yesus mau agar kita mempersiapkan diri sebaik-baiknya untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus di awan-awan yang akan menjemput gerejanya. Ini dapat diartikan bahwa kita harus mempersiapkan diri untuk ikut dalam pengangkatan. Ketika tahun 2009 Tuhan Yesus berbicara kepada saya tentang aku datang segera, hal itu akan didahului dengan pencurahan Roh Kudus yang dahsyat. Salah satu tanda dari pencurahan Roh Kudus yang dahsyat sesuai dengan Yoel 2 ayat 31 adalah terjadinya goncangan yang dahsyat. Tahun 2013 Tuhan memberikan nama dari pencurahan Roh Kudus yang dahsyat itu sebagai Pentakosta yang ketiga. Goncangan yang dahsyat yang Tuhan maksudkan adalah pandemi COVID-19. Jadi pandemi COVID-19 ini adalah salah satu tanda bahwa Pentakosta yang ketiga sedang terjadi. Hal ini dapat diartikan bahwa pandemi ini akan membuat orang-orang mawas diri, introspeksi, bertobat, dan menjadi murid Tuhan Yesus. Pada waktu Roh Kudus dicurahkan di kamar loteng Yerusalem, maka terdengar seperti tiupan angin keras, dan tampaklah lidah-lidah seperti nyala api yang hinggap pada 120 murid Tuhan Yesus. Mereka dibaptis dengan Roh Kudus, yang juga dapat diartikan mereka mengalami baptisan api. Hal seperti ini juga terjadi hari-hari ini. Pada Pentakosta ketiga, kita juga sedang mengalami baptisan api. Pandemi adalah salah satu wujud dari baptisan api. Saya terkesan dengan pidato Bapak Presiden Jokowi pada sidang tahunan 16 Agustus 2021 yang berkata, krisis, resesi, dan pandemi seperti api. Kalau bisa, kita hindari. Tetapi jika hal itu tetap terjadi, banyak hal yang bisa kita pelajari. Api memang membakar, tetapi juga menerangi. Kalau terkendali,
Dia menginspirasi dan memotivasi. Dia menyakitkan, tetapi sekaligus bisa menguatkan. Kita ingin pandemi ini menerangi kita untuk mawas diri, memperbaiki dan menguatkan diri kita dalam menghadapi tantangan untuk masa depan. Wow, saya percaya Tuhan memakai Bapak Presiden Jokowi untuk menyatakan kehendaknya melalui pandemi ini untuk Indonesia. Hari-hari ini kita sedang mengalami baptisan api. Tuhan sedang membersihkan gerejanya. Kita akan diubah oleh Tuhan. Dan melalui pandemi ini, saya percaya kita akan menjadi indah pada waktunya. Kalau ada di antara saudara yang karena pandemi ini atau karena masalah lain mengalami tekanan-tekanan seperti depresi, ketakutan, kebingungan, tidak tahu apa yang harus diperbuat, merasa kehilangan masa depan, Tuhan mengingatkan kita dalam 1 Korintus 10 ayat 13 bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Tuhan Yesus itu baik. Dia sungguh baik dan sangat baik kepada kita semua. Tuhan Yesus merindukan pada saat Dia datang di awan-awan untuk menjemput gerejanya. Kita akan ikut dalam pengangkatan dan masuk sorga. Karena kita memikirkan dan mencari perkara-perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Holy, holy, are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy, are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Amin. Mari kita angkat tangan kita, berbahasa roh, saudara. Kita berbahasa roh. Oh Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Oh ya Abba, ya Abba, ya Abba, ya Abba, ya Abba. Engkau melihat anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau sudah berbicara kepada kami semua, karena kami harus mencari, memikirkan perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Tuhan, mampukan kami ya Tuhan. Kau tolong kami semua. Oh Rabbah, kami mau Tuhan, kami mau ya Tuhan. Engkau melihat anak-anak-Mu yang saat ini mungkin sedang mengalami tekanan-tekanan karena pandemi, karena hal-hal yang lain. Engkau tolong mereka, Engkau menyembuhkan yang sakit, sembuh dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus, sembuh. Oh Rabbah, oh Rabbah. Holy, holy, are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy, are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Amen. Mari saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini.
Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Mari, arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Supaya kita lebih mengasihi Tuhan Yesus. Supaya kita lebih mengasihi satu dengan yang lain. Mari tundukkan kepala. Bapa, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tetapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari sorga mulia, menjelma menjadi manusia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh betapa baiknya Engkau, Aba. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau tuntun, Engkau bela, Engkau lindungi, Engkau berkati kami. Engkau juga menegur, menghajar kami. Kalau kami berbuat salah, itu Engkau ya Aba. Itu Engkau ya Aba. Tuhan akan memberkati kita semua melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing sekarang introspeksi. Lihat keadaan dirimu masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Kalau ada dosa yang Tuhan ingatkan saat ini, langsung minta ampun. Langsung minta ampun. Ampuni ya Tuhan. Ampuni kami. Ampuni kami ya Tuhan. Ampuni, ampuni, ampuni ya Tuhan. Ampuni ya Tuhan. Engkau melihat anak-anak-Mu sedang meminta ampun Tuhan padamu. Bapa, layakkan kami untuk masuk dalam perjamuan kudus. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeterkan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari angkat tangan kita, ucapkan syukur dengan suara. Jangan diam, jangan diam. Keluarkan suara. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Oh rala bakana mayara bayara bara. Oh rala bayara bara. Tuhan terima kasih. Terima kasih ya Tuhan, Kau baik buat kami. Terima kasih Engkau yang baik. Kau baik ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Oh rala. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku.
Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Tuhan, berkati anak-anak-Mu semua. Dalam masa pandemi ini Kau tetap menjaga anak-anak-Mu ya Tuhan. Anak-anak-Mu sehat. Kalau hari ini ada yang terpapar, dalam nama Yesus sembuh. Dalam nama Yesus sembuh. Tidak ada yang berkekurangan. Semua dicukupkan. Malah berkelimpahan dalam hal yang baik. Terima kasih. Terima kasih Abah. Terima kasih. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan. Dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, Amin.